Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai balance scorecard and lean accounting pada tugas akuntansi manajemen. Baik, untuk selanjutnya, sebelum ke materi, marilah kita mengerti dulu pengertian dari balance scorecard, lean manufacture, and lean accounting. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Lalu lean manufacturing adalah strategi, metode, atau budaya yang dirancang oleh mencapai siklus produksi manufaktur singkat mungkin. Hal tersebut salah satu. Dan accounting adalah konsep yang dirancang untuk lebih mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang telah menerapkan proses lean manufacturing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu materi adapun fungsi balance scorecard. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi balance scorecard. Yang pertama itu memberikan struktur pada strategi. Balance scorecard ini adalah cara yang logis dan struktur untuk membantu para pemimpin organisasi memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya mempermudah komunikasi strategi dalam berbisnis, yaitu rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Hal ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis yang dengan berdasarkan tingkat tinggi. Lalu ada mendapatkan menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategis yang sama. Dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard ini dengan menghubungkan tujuan kritis dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategis organisasi ini. Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi, balance scorecard ini memungkinkan individu untuk menjelaskan tujuan. Balance scorecard ini dapat menjelaskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tujuan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Jadi, balance scorecard ini memungkinkan semua karyawan untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir fungsinya yaitu dapat membuat strategis terus ada track-nya. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard ini didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur dan hanya dapat melakukan ini jika strategi organisasi diatur. Rapat tinjauan strategi rutin setiap bulan atau 3 bulan. Dikomunikasikan dengan pembaruan strategi tahunan akan memastikan memverifikasikan strategi secara teratur dan menjadikannya sebagai pusat proses pelaporan manajemen. Selanjutnya, next. Nah, itu keunggulan balance scorecard. Yang pertama itu memiliki komprehensif. Maksudnya ini balance scorecard ini memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategi dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ketika perspektif lain seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu seimbang. Keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berkesinambungan.
Dan yang terakhir, keunggulannya itu terukur. Balance scorecard ini mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Sasaran strategi pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Selanjutnya, yaitu faktor yang memacu perusahaan mengimplementasikan balance scorecard. Yang pertama yaitu lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sangat kompetitif dan turbulen. Yang kedua, sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, sistem pengelolaan kinerja personel tidak selaras dengan sistem manajemen strategik. Next. Adapun perubahan lingkungan bisnis menuntut perubahan tipe perencanaan yang digunakan oleh organisasi, yaitu ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Jadi dengan meningkatkan SDM ini, bisnis yang dijalankan bisa survive dari persaingan yang sangat ketat dengan cara memberikan pelatihan pengetahuan tentang teknologi saat ini, dan juga dapat meningkatkan kualitas diri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Kemudian responsif, jadi cepat, tanggap, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dapat dihadapi jika memiliki SDM yang berkualitas. Jadi ketelitian dalam melihat peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan konsumen, tanggap terhadap serangan kompetitor, membutuhkan strategi yang ampuh untuk menghadapinya. Yang ketiga, upgrade teknologi. Jadi karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang maju, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi yang mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi baru, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, evaluasi pencapaian target. Jadi informasi merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga kita harus mengembangkan sumber informasi yang kita dapat, bukan hanya dari televisi, radio, surat kabar, tetapi juga melalui internet, sosial media, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, dan juga mengembangkan sumber informasi, maka pengetahuan dan wawasan juga ikut bertambah. Yang kelima, evaluasi pencapaian target. Jadi jika kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis yang sudah kita jalani, apakah baik atau masih ada kekurangan dalam bisnis kita. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya balance scorecard adalah menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Gunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses manajemen penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen puncak yang bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategis yang spesifik untuk menetapkan berbagai tujuan finansial. Tim ini harus mempertimbangkan apakah akan menitik beratkan kepada pertumbuhan pendapatan dan pasar, profitabilitas, atau menghasilkan arus kas. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. Tujuan dan ukuran strategis balance scorecard dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui surat edaran, papan buletin, video, dan bahkan secara elektronis melalui jaringan komputer. Komunikasi tersebut memberi informasi kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan penting yang
harus dicapai berhasil. Next. Berikut ada beberapa teknik lean manufacturing yang memungkinkan setiap organisasi untuk menyesuaikan ke dalam proses produksi manufaktur yang berbeda-beda. 3 teknik lean manufacturing yang paling umum yaitu yang pertama ada sistem 5S. Sistem 5S adalah metode organisasi yang berasal dari akronim 5 kata Jepang, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jika diterjemahkan secara berurutan, maka artinya adalah meminimalisasi, mengatur, menerangi, standarisasi, dan mempertahankan. Istilah tersebut mewakili 5 langkah untuk mengurangi waste produk dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, ada istilah Kaizen. Istilah Kaizen adalah praktik bisnis yang berfokus pada peningkatan secara berkelanjutan. Dengan Kaizen, selalu ada ruang untuk evaluasi untuk meningkatkan kreativitas dan kapabilitasnya. Lalu yang terakhir ada Kanban. Teknik Kanban mengandalkan segala bentuk visual untuk mengontrol inventaris perusahaan. Salah satu contoh realisasinya yaitu kartu Kanban dapat ditempatkan di area yang terlihat dan strategis bagi karyawan sebagai sinyal ketika persediaan perlu dibuat atau diisi ulang. Next. Lalu analisis kasus yang diangkat. Soal kasus balance scorecard pada PT United Tractor Tbk. Tahun 2012 bagi PT United Tractor Tbk merupakan tahun yang penuh dinamika dalam perspektif makroekonomi maupun industri yang ditandai dengan fluktuasi pasar dan semakin ketatnya kompetisi. Di tengah perubahan pasar dan berbagai tantangan tersebut, perseroan tetap mampu mencatatkan kenaikan pendapatan konsolidasi, mencapai nilai sebesar 55,95 triliun, naik 1,6% dari nilai penjualan tahun 2011 sebesar 55,05 triliun. Laba bersih perseroan di tahun 2012 menurun tipis 2,1% menjadi sebesar 5,78 triliun dari 5,90 triliun. Sehingga laba per saham juga turun 6,5% menjadi 1.549 dari posisi 1.657 pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian analisis kasus yang diangkat PT XYZ soal kasus PT merupakan cabang perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang memiliki sistem produksi make to order khususnya pembuatan kain setengah jadi yaitu kain sato melalui proses tenun dan kain keniting melalui proses rajut. Kain keniting merupakan produk baru yang diproduksi di PT XYZ. Sebelumnya hanya memproduksi kain setengah jadi melalui proses tenun. Dalam memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen, perusahaan ini meningkatkan produknya dengan tepat waktu. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan adanya sebuah upaya yang mengidentifikasi pemborosan yang terdapat di lantai produksi PT XYZ. Dan pembahasan studi kasus balance scorecard berdasarkan uraian kasus di atas, pengukuran kinerja pada PT United Tractor Tbk untuk tahun 2012 sampai 2014 menggunakan konsep balance scorecard. Didasarkan pada 4 perspektif, yaitu antara lain perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan.
kinerja berdasarkan perspektif keuangan dapat dilihat dari hasil rasio keuangan perusahaan seperti rasio aktivitas dan profitabilitas. Di sini akan difokuskan pada rasio profitabilitas. Untuk perspektif dapat diketahui berdasarkan jumlah keluhan. Untuk bisnis internal dapat dilihat dari hasil rasio beban terhadap prestasi. Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat dilihat dari hasil tingkat perputaran karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah berikut tabel hasil pengukuran kinerja perusahaan dengan balance scorecard pada PT United Tractor tahun 2012 sampai 2014. Berdasarkan perspektif keuangan dilihat dari rasio profitabilitas perusahaan, gross profit margin rata-ratanya yaitu 20%, dan net profit marginnya yaitu rata-ratanya adalah 10%. Untuk perspektif pelanggan, jumlah keluhan yang diperoleh yaitu rata-ratanya adalah 3.857. Untuk perspektif bisnis internal, yang didasarkan atas rasio beban operasi terhadap pendapatan operasi, rata-rata yang diperoleh adalah 84%. Untuk perspektif perputaran karyawan, rata-ratanya adalah hanya sekitar 4%. Next. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT United Tractor mengalami kenaikan pada tahun 2012 ke 2013, namun mengalami penurunan di tahun 2014. Dapat dilihat dari perspektif keuangan, kinerja PT United Tractor, TBK itu sudah cukup baik. Perusahaan mampu untuk meningkatkan laba kotor atau gross profit margin pada tahun berikutnya. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan terhadap pendapatan konsolidasian. Namun, perusahaan itu mengalami penurunan laba bersih dari tahun 2012 sampai 2014. Hal itu menyebabkan net profit marginnya perusahaan juga turun. Pada perspektif pelanggan, perusahaan dinilai sudah sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari jumlah keluhan yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan di tahun 2014. Pada perspektif bisnis internal menunjukkan adanya peningkatan efisiensi biaya di tahun 2013. Namun, terjadi penurunan di tahun berikutnya. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, jika dilihat dari perputaran karyawannya, kinerja perusahaan itu sudah baik, di mana hanya ada sekitar 4% saja karyawan dari total karyawan yang berhenti bekerja di setiap tahunnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya adalah pembahasan studi kasus dari Lean Accounting. Berdasarkan uraian kasus di atas, adapun identifikasi pemborosan atau waste secara manual berdasarkan teori 7 waste bagi berikut. Yang pertama, ada defect atau cacat. Ditemukan defect pada bahan baku yang sedang dalam proses produksi, yaitu berupa benang putus. Hal ini terjadi apabila kondisi di sekitar stasiun kerja kotor dan berdebu. Pada proses pembuatan kain, kondisi di lantai produksi harus selalu bersih. Debu dan kotoran akan membuat benang putus. Pada proses tenun di mesin knitting, suhu ruangan yang terlalu panas menjadi salah satu penyebab produk cacat. Dan yang kedua, ada whiting atau menunggu. Terdapat whiting waste yang teridentifikasi pada proses produksi kain knitting di PT XYZ adalah sebagai berikut. Yang pertama terjadi WIP atau work in process pada stasiun kerja 2-for-1. Bahan baku yang telah melalui proses permintaan di mesin binder mengalami waiting time untuk diproses di mesin 2-for-1. Yang kedua, terjadi WIP pada stasiun kerja vacuum heat shifter. Bahan baku yang telah melalui proses twisting di mesin 2-for-1 mengalami waiting time untuk diproses di mesin vacuum heat shifter. Dan yang ketiga, ada bahan baku yang telah melalui proses steam di mesin vacuum heat shifter harus didinginkan terlebih dahulu selama 720 menit atau 12 jam sebelum diproses di mesin knitting agar benang tidak mengalami cacat saat diproses pada mesin tersebut. Selanjutnya. Yang ketiga ada unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Dalam produksi kain knitting di PT XYZ tidak ditemukan persediaan yang tidak diperlukan, baik berupa bahan baku maupun produk jadi. Bahan baku yang diorder dari supplier
sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi kain knitting. Produk yang sudah jadi dikirim ke konsumen secara teratur 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, sehingga tidak terjadi penyimpanan yang cukup lama dan tidak membutuhkan biaya penyimpanan. Yang keempat, inappropriate processing atau proses yang tidak tepat. Tidak terdapat proses yang tidak diperlukan dalam proses produksi pembuatan kain knitting dan tidak pula ditemukan pengulangan proses. Yang kelima, yaitu unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu. Tidak ditemukan gerakan yang tidak diperlukan dalam proses pembuatan kain knitting di PT XYZ. Dan yang terakhir, yaitu ada transportation atau transportasi. Dalam proses produksi kain knitting tidak teridentifikasi waste jenis transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya nomor 7, overproduction atau produk yang berlebih. Tidak terdapat produk yang berlebih. Output produk yang dihasilkan sesuai dengan jumlah permintaan dari customer karena sistem produksi yang dipakai yaitu make to order. Berikut beberapa rekomendasi perbaikan sebagai penyelesaian solusi untuk meminimalisasi pemborosan daya 5S di perusahaan agar terciptanya kondisi lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman serta meningkatkan kedisiplinan operator dalam menjaga kebersihan di area kerjanya. Kedua, membuat ruangan khusus untuk proses rajut atau knitting dengan suhu yang sesuai. Yang ketiga, melakukan perbaikan mesin secara berkala agar kipas pada mesin tidak mati saat sedang beroperasi. Keempat, meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Kesimpulan, penerapan balance scorecard dan lean accounting yang dilakukan di perusahaan PT United Tractor Tbk dilihat dari perspektif keuangan kinerja sudah cukup baik. Perusahaan mampu meningkatkan laba kotor atau gross profit pada tahun berikutnya. Hal itu terjadi karena peningkatan pendapatan konsolidasian. Namun, perusahaan mengalami penurunan laba bersih dari tahun 2012 sampai 2014. Melalui perspektif tersebut, dapat kita lihat juga kemampuan perusahaan dalam kinerja jangka pendek maupun kinerja jangka panjangnya. Kemudian, pada lean accounting terdapat pemborosan atau waste secara manual seperti defect atau cacat, waiting atau menunggu. Unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu, inappropriate processing atau proses yang tidak tepat, unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu, transportation, overproduction atau produk yang berlebih. Jadi, lean accounting bisa digunakan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknik value stream agar bisa mengidentifikasi apa yang harus diminimalisir. Dengan menggambarkan aliran informasi yang bernilai perusahaan, bisa lebih menganalisis kinerja perusahaan yang telah melakukan proses lean manufacturing, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang baik di perusahaan tersebut. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.